Bab 7314. Meskipun Jacob merasa permintaan Elaine Ma tidak tahu malu, dia menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun saat ini. Terakhir kali ia pergi ke Dubai memang merupakan momen tergelap dalam hidupnya. Jika hanya untuk menghancurkan mimpi buruk ini dengan tangannya sendiri, ia akan pergi ke Dubai lagi dan merasakan kemewahan itu dengan seluruh tubuhnya. Jadi, dia berkata kepada Elaine Ma, Maladewa tidak jauh dari Dubai. Bagaimana kalau kita biarkan kedua anak itu kembali ke Aurus Hill setelah perjalanan ke Maladewa selesai, dan kita bisa terbang langsung dari Maladewa ke Dubai? Tentu, kata Elaine Ma sambil tersenyum, idemu bagus, ayo kita lakukan. Kembalilah dan istirahatlah, dan beritahu Claire besok ketika kamu bangun. Malam itu, banyak orang di seluruh dunia terjaga sepanjang malam. Tetapi Claire tidur sangat nyenyak, dan tidak membuka matanya sampai keesokan paginya. Saat itu, seluruh Pulau Kuda Putih telah kembali tenang. Semua jenazah telah dibawa pergi, darah yang tertinggal di tempat kejadian telah dibersihkan, para wisatawan merasa terhibur, dan bahkan Bernard Arnault menggunakan pompa pereda nyeri yang dibawakan oleh dokter Prancis tersebut semalaman. Lututnya secara medis tidak mungkin pulih, tetapi untungnya, teknologi penggantian lutut buatan sudah sangat matang. Para dokter Prancis berencana untuk mengizinkannya kembali berobat, tetapi Bernard Arnault bersikeras untuk tinggal di pulau itu selama beberapa hari lagi, setidaknya sampai Charlie pergi. Hari ini kebetulan malam tahun baru Imlek. Bernard Arnault secara khusus meminta staf di pulau untuk mendekorasi seluruh pulau dengan gaya Tionghoa. Ia juga membeli sejumlah besar kembang api dan akan menerbangkannya, dengan rencana mengadakan festival kembang api laut untuk semua wisatawan di pulau malam ini. Setelah bangun, Claire tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Melihat Charlie belum bangun, dia langsung mandi, membuat secangkir kopi dengan mesin kopi kapsul di kamar hotel, lalu pergi ke teras yang menghadap laut dengan kopi di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Selama ini, ia telah menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya, dan segala macam tekanan membuatnya sesak napas. Pemandangan duduk sendirian di pantai ini dapat memberinya ketenangan pikiran yang langka. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Karena dia melihat ke arah ponselnya, dia langsung terkejut dengan berbagai notifikasi push di layar. Berita terkini, Pulau Kuda Putih Maladewa menjadi sasaran serangan teroris tadi malam. Siaran langsung petualangan seru Tawana Suite. Tawana Suite, The White Horse Horror, serangan teroris yang tak terduga. Blackwater merencanakan serangan teroris, dan mantan orang terkaya di dunia menggunakan uangnya untuk menyelamatkan ratusan nyawa. Claire tertegun. Bukankah Tawana menghadiri pesta di Seaview Bar tadi malam? Orang tuanya juga pergi, tetapi dia dan Charlie tidak pergi. Kemudian, dia merasa mengantuk dan tertidur sampai sekarang. Dia tidur sangat nyenyak. Mungkinkah serangan teroris terjadi di pulau ini saat saya sedang tidur nyenyak? Claire tidak mempercayainya dan dengan cepat mengklik berita satu persatu. Ada berita video yang menggunakan rekaman siaran langsung Tawana. Ketika ia melihat orang tuanya berjongkok di tanah dengan kepala di tangan selama siaran langsung, ia menyadari bahwa kejadian ini memang benar. Ia segera membaca banyak laporan terkait. Dikatakan bahwa perusahaan Blackwater Amerika melancarkan serangan teroris ini dengan berpura-pura menjadi tentara bayaran tentara Front Cataclysmic untuk membunuh seorang pesaing. Lagi pula, tujuan awal orang-orang ini adalah untuk membunuh semua tamu yang menghadiri pesta di bar dan menciptakan kasus besar yang menggemparkan dunia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Bernard Arnault, mantan orang terkaya di dunia, menyuap orang-orang Blackwater dengan ratusan juta dolar AS, membiarkan mereka saling membunuh dan menyelesaikan krisis. Claire tiba-tiba merasa sangat beruntung memiliki Bernard Arnault, jika tidak, orang tuanya mungkin akan mengalami kecelakaan. Namun, setelah pikiran konvensional seperti refleks terkondisi ini muncul, sebuah ide tanpa sadar muncul dalam benak Claire. Jika hal sebesar itu benar-benar terjadi di pulau itu, Charlie pasti tidak akan menyadarinya. Lagi pula,
Ia telah menyaksikan kemampuan luar biasa Tuan Jingqing hari itu, dan Tuan Jingqing juga berkata bahwa dengan kekuatannya, ia sama sekali tidak sebanding dengan Charlie. Yah, mengingat gaya Charlie, dia seharusnya tidak berdiam diri tadi malam. Mungkinkah alasan mengapa semuanya berjalan lancar tadi malam adalah karena Charlie? Ia langsung teringat bahwa ia baru saja menonton siaran langsung Tawana tadi malam. Setelah melihatnya menyanyikan Assassin, ia tiba-tiba mengantuk dan tertidur sampai sekarang. Setelah memeriksa laporan berita terkait tadi malam, tampaknya para gangster muncul saat Tawana sedang bernyanyi di bar, yang sangat sesuai dengan saat dia sedang tertidur. Tampaknya alasan mengapa aku tertidur lelap pasti ada hubungannya dengan Charlie. Ketika dia sedang berpikir aktif, Charlie membuka pintu, keluar kamar, berdiri di teras, meregangkan badan, dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, kamu bangun pagi sekali hari ini." Claire menyingkirkan pikirannya, mengangguk dan berkata, "Aku tidur lebih awal kemarin, jadi aku bangun lebih awal hari ini." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan berkata dengan ekspresi bingung, "Kenapa aku tertidur sepagi ini kemarin? Aku ingat aku masih menonton siaran langsung waktu itu, dan aku tertidur dalam keadaan linglung." Charlie tersenyum santai dan berkata, "Mungkin karena aku terlalu lelah 2 hari ini. Akhirnya kamu rileks dan aku mudah lelah." Claire bertanya lagi padanya, "Lalu kapan kamu tidur?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidur, aku juga akan tidur. Ada apa?" Claire menjabat ponselnya dan berkata, "Aku melihat di berita bahwa ada serangan teroris di pulau itu tadi malam. Serangannya cukup serius. Aku bahkan melihat orang tuaku di video itu." Charlie berpura-pura terkejut dan berkata, "Benarkah? Ada serangan teroris di pulau itu? Apakah ibu dan ayah baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Claire mengagumi kemampuan akting Charlie dan bergumam, "Berita mengatakan Bernard Elno membayar para teroris untuk menyelamatkan semua orang. Tidak ada korban jiwa di pulau itu kemarin. Aku berpikir untuk pergi menemui orang tuaku dan menanyakan keadaan mereka." Charlie hanya bisa terus berakting, "Aku tidak menyangka Maladewa begitu berbahaya. Ayo kita ke kamar orang tua kita dan tanyakan apa yang terjadi." Claire mengangguk, lalu meninggalkan villa air bersama Charlie dan pergi ke pintu berikutnya. Setelah mengetuk pintu cukup lama, Jacob membuka pintu sambil menggosok matanya. Melihat Charlie dan Claire yang datang, ia menguap dan berkata, "Hei, Claire, Charlie, kenapa kalian berdua datang sepagi ini?" Claire bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, aku melihat di berita bahwa ada serangan teroris tadi malam. Apakah ayah dan ibu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Jacob melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Bukan hanya ibumu dan aku baik-baik saja, tapi ini juga berkah tersembunyi. Kita masing-masing mendapat ganti rugi mental sebesar $100.000. Setelah itu, ia berkata dengan nada menyesal, "Sayang sekali kalian berdua tidak ada di sini kemarin. Kalau saja kalian ada di sini, kalian berdua bisa mendapatkan $100.000 masing-masing." Claire berkata cepat, "Ada apa? Cepat ceritakan padaku." Jacob mengundang. Mereka berdua masuk dan menggambarkan momen mengerikan tadi malam dengan cara yang berlebihan. Ketika Claire mendengar bahwa dia dan Elaine juga entah kenapa pingsan di bar selama beberapa waktu, dia menyadari bahwa bukan serangan uang Bernard Elno yang menyelamatkan mereka tadi malam, tetapi Charlie yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Charlie, hanya untuk melihat bahwa Charlie sedang mendengarkan cerita itu dengan saksama, seolah-olah dia sangat tertarik dengan apa yang terjadi tadi malam. Ia tak kuasa menahan desahan dalam hati. Pernikahannya dengan Charlie penuh dengan segala macam kebohongan. Meskipun Charlie adalah pahlawan dan menyelamatkan orang tuanya, ia tetap harus berpura-pura di hadapannya. Perasaan ini sungguh membuatnya merasa tak berdaya. Saat itu, Elaine mendengar suara itu dan keluar dari kamar tidur. Melihat Charlie dan Claire, ia berkata dengan penuh semangat, "Putriku, menantuku yang baik, perjalanan kita ke Maladewa sungguh berharga. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun,
dan kita bisa mendapatkan banyak uang saat pulang nanti. Jacob tertawa dan berkata, aku sudah menceritakannya pada mereka berdua. Sambil berbicara, Jacob menatap Charlie dan Claire lagi dan berkata, ngomong-ngomong, Charlie, Claire, kami sudah membicarakannya dan berencana pergi ke Dubai untuk bermain beberapa hari sebelum kembali. Kalau ada urusan, kalian kembali saja ke Aurus Hill dulu dan tidak perlu ikut kami. Claire tahu bahwa bukan gaya mereka jika orang tua mereka kembali ke Aurus Hill dengan tenang setelah menerima kompensasi sebesar $200.000 AS kali ini. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa merencanakan rencana perjalananmu sendiri. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Jacob bangkit dan membuka pintu, lalu melihat pengurus rumah tangga Hani berdiri di luar pintu. Ia berkata dengan hormat, halo, Tuan Wilson, maaf mengganggu Anda. Saya datang pagi-pagi sekali karena ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Jacob mengangguk, silakan, sayang. Hani berkata, hal pertama yang kami lakukan adalah menghubungi staf kedutaan besar Tiongkok. Mereka ingin kami menyampaikan kepada semua tamu Tiongkok bahwa jika Anda ingin meninggalkan pulau lebih awal dan membutuhkan bantuan kedutaan, mereka dapat mengatur penerbangan untuk membantu tamu Tiongkok pulang. Namun, ini sepenuhnya sukarela. Jika Anda dan keluarga bersedia tetap tinggal di Pulau Baima, mereka tidak akan mengganggu. Jacob berkata, kedutaan memang cukup cepat, tapi kita tidak akan repot-repot lagi. Kita tunggu saja sampai hari kita check out sebelum berangkat. Bagaimana dengan hal kedua? Hani berkata, yang kedua, Presiden grup kami, Bapak Bernard Elno, tahu bahwa malam ini adalah malam tahun baru Imlek, jadi beliau telah menyiapkan makan malam tahun baru khusus di restoran bergaya Asia. Pukul 5 sore, silakan datang ke sana bersama keluarga dan tamu Tionghoa lainnya di pulau ini untuk merayakan tahun baru. Bapak Elno juga akan hadir secara langsung, dan kami juga akan menyiarkan gala festival musim semi Imlek di lokasi pada saat itu. Jacob tersenyum dan berkata, pelayanan di pulau Anda cukup baik. Ngomong-ngomong, kenapa kita mulai makan malam tahun baru pukul 5? Hani berkata, ada perbedaan waktu 3 jam antara di sini dan Tiongkok. Ketika pukul 5 sore, di Tiongkok sudah pukul 8 malam, dan gala festival musim semi seharusnya sudah dimulai. Oh, begitu, kata Jacob sambil tersenyum, oke, kami akan sampai tepat waktu. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku menanyakan kapan bosmu akan membayar kompensasi yang dijanjikannya? Hani buru-buru berkata, Tuan Wilson, ini hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mohon berikan informasi, rekening bank Anda dan keluarga. Departemen Keuangan grup kami akan mengirimkan uangnya kepada Anda hari ini. Selain itu, Tuan Wade dan Nona Claire juga bisa mendapatkan kompensasi yang sama. Atasan kami mengatakan bahwa semua tamu di pulau ini akan diperlakukan sama, dan setiap orang akan menerima $100.000.